يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir istiqamah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan keberkahan, kekuatan, kesehatan. Insya Allah kita semua kelak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdoa kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya dan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang istiqamah mendoakan mereka. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup juga menjadi yang disayangi dan yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini masih berkaitan tentang persoalan yang sebelumnya kita bahas. Dulu kita membahas tentang persoalan agama, kesesatan agama, penyimpangan agama, 10 hal yang membuat seseorang terjerumus 10 sebab munculnya aliran sesat. Dan di masjid ini sudah terkenal dengan kesesatan. Maksudnya pembahasannya. Yang dibahas di masjid ini selalu sesat. Agar Bapak Ibu yang mengerti akan persoalan kesesatan ini, kita berlepas diri, terlepas dari jebakan-jebakan syaitan yang membuat kita keluar daripada kebenaran agama. Nah, mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan ini menjadi poin bagi kita untuk tetap istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lain waktu kita bahas 20 penyebab rusaknya syahadat sudah kita bahas belum? Belum, Patri? Masya Allah, mudah-mudahan kita bahas 20 yang menyebabkan rusaknya syahadat kita. Ada 20 hal, nanti kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini masih ada kaitannya dengan persoalan yang sama, tapi kita mengutip dari satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita coba melihat fenomena yang terjadi dari apa yang kita sampaikan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhafu alaikum sittan. Aku khawatir kepada kalian, kata Nabi, sittan, 6 hal. Jadi Nabi punya kekhawatiran terhadap kita, ada 6 hal yang Nabi khawatirkan terhadap kita. Kata Nabi yang pertama, imaratus sufaha. Imaratus sufaha artinya pemimpin yang bodoh. Yang kedua, safkud dima, pertumpahan darah. Yang ketiga, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Wa qati'atur rahim, yang keempat, memutuskan silaturahim. Kemudian wa naswun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Orang-orang yang mengambil Al-Quran tapi diperuntukkan kepentingan dunia atau mempermainkan Al-Quran. Wa kasratus surati, banyak sekali persoalan-persoalan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dibenarkan. Saya perkuat dengan satu hadis yang lain dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Uqbah ibn Amir al-Juhani. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halaka ummati fil kitabi wal laban. Kata Nabi, kehancuran umatku ketika mereka mengambil Alkitab, wal laban dan susu.
Alkitab di sini oleh para ulama diartikan Al-Quran. Wal laban, susu. Kalau kita pahami hadis ini pada kalimat ini saja, maka kita akan berpendapat bahwa lah kok bisa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran kok sesat, kok hancur. Ini hadisnya belum selesai. Tapi Nabi kata halaku ummati fil kitab. Kehancuran umatku ketika mereka memegang Al-Quran. Wal laban, dan susu. Qalu ya Rasulullah, mal kitab wal laban. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu Alkitab dan laban? Qala yata'allamuna al-Qur'ana fayata'awwalunahu ala ghairi ma anzalallah. Kata Allah di dalam kata Nabi, mereka mempelajari Al-Quran, mentakwilkannya dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah kepada mereka. Bahasa lainnya, mentafsirkan Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran sesuai kehendak perut sendiri. Itu bahasa sederhananya. Kemudian wa yuhibbunal laban, mereka mencintai susu. Fayada'una al-jama'at wal juma'a wa yabduna. Kemudian kata Nabi, mereka mengambil susu, menyenangi susu. Fayada'una al-jama'at, mereka tinggalkan jamaah-jamaah dan mereka memulai sendiri segala sesuatu dengan kesendirian mereka. Ini adalah bahasa kiasan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Dalam istilah lain kata mereka, kata para ulama dalam mentafsirkan hal tersebut, mereka memerah susu, lalu mereka meninggalkan salat berjamaah dan Jumat, kemudian karena mereka pergi ke desa-desa untuk berbisnis. Dari sini kita ambil satu cerita dari seorang Qarun yang tidak punya apa-apa. Kemudian dia berdoa, dia minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Allah berikan dia kelebihan peternakan yang banyak sehingga bisa diperas susu kambing dan sapinya. Dan kemudian diberikan kelebihan harta. Dan dia beli emas, dia pahat emas. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Dan ketika itu Nabi Musa bertanya, kemana Qarun? Qarun menjawab, aku tetap ada, cuma aku sholat di rumah karena sudah ada kesibukan yang lebih. Sehingga pada akhirnya Qarun terjebak dalam kehancuran disebabkan karena meninggalkan sholat berjamaah dan Jumat. Pertanyaannya adalah, apakah benar Qarun tersesat dari jalan yang benar disebabkan karena bisnis dia? Sebagian ulama mengatakan betul. Kenapa? Karena ketika itu Qarun belum menjadi orang kaya, tapi kemudian diberikan kekayaan, dia melupakan Allah. Dan inilah maksud daripada hadis tersebut. Nah, sekarang kita coba jelaskan satu persatu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mempelajari Al-Quran, tapi ternyata mereka yata'awwaluna bih. Mereka mentafsirkan Al-Quran sekehendak perut mereka. Sesuai dengan kepentingan mereka. Sesuai dengan pesanan pejabat mereka. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Salah satu cerita, saya punya kitab tapi sedikit sensitif untuk disampaikan di sini, tapi saya kasih bahasa kiasan saja. Ada salah satu kitab suci yang itu harus ditulis sesuai dengan kepentingan penguasa. Sehingga kalau tidak sesuai dengan kepentingan penguasa, maka tak boleh aliran tersebut tak boleh berkembang. Atau tempat ibadah aliran tersebut harus ditutup. Ini pada masa dahulu. Wah, ini kalau kita bicara sejarah sebenarnya bagus saja. Bisa-bisa saja. Makanya terjadi. Ini tidak ada yang live streaming kan? Oke. Jadi Bapak Ibu dulu ketika persoalan Injil misalkan. Persoalan Injil itu terjadi beberapa kali perubahan. Kalau kita mempelajari kristologi itu kelihatan. Itu sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kenapa Allah tidak mempertahankan, bukan Allah sih, kenapa kitab-kitab terdahulu itu tidak dipegang sampai akhir zaman? Dan mengapa harus Al-Quran?
Karena Allah kata dalam Al-Quran, semua kitab selain daripada Al-Quran akan terjadi perubahan. Dan dirubah oleh siapa? Manusia. Salah satu yang mereka lakukan adalah dorongan hawa nafsu untuk merubah isi daripada Alkitab tersebut. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berhadapan dengan subhat, pelaku subhat dalam agama. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sekarang ini menginginkan Al-Quran untuk dikaji ulang. Dengan alasan yang pertama, kata mereka, Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu perlu adanya pembaharuan. Kedua ya. Nanti kita coba cek satu-satu. Kita nggak usah ambil banyak. Yang ketiga, perlu adanya model penafsiran Al-Quran yang bisa sesuai dengan zaman. Tiga. Sekarang kita pretelin, tidak usah banyak-banyak Pak. Terlalu banyak subhat dalam Al-Quran susah pula. Bukan bagi pandangan mereka, subhat di dalam Al-Quran dalam pandangan para kaum-kaum yang subhat pelaku ahlus subhat tadi. Kata mereka yang pertama, Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu sepakat atau tidak sepakat? Yakin tak sepakat? Ya karena di sini semuanya orang baik semua. Tapi kalau Bapak Ibu bicara dalam konteks sekuler, wah kami tidak sepakat itu, kata dia. Tapi perlu kita luruskan, perlu Pak. Kata mereka, Al-Quran itu tidak sejalan dengan zaman, terlalu jadul untuk kita terima. Makanya bagi mereka, Al-Quran itu perusak dalam aturan. Kalau dipakai dalam aturan pemerintah, terlalu banyak aturan, nggak bisa kaya. Contohnya, kira-kira kalau seandainya Al-Quran dan dipakai, Al-Quran dijadikan sandaran untuk dalam aturan pemerintahan misalkan. Ada enggak orang yang pakai keluar masuk pakai mobil dinas, urusan pribadi? Enggak akan ada. Tapi sekarang justru yang diharapkan orang menjadi pejabat apa? Mobil dinas. Sehingga bukan hak dia pakai. Nah, ini persoalan mobil dinas nih, mohon maaf nih. Siapapun mereka silahkan. Kalau mobil dinas itu Anda pakai dalam urusan pekerjaan silahkan. Tapi Anda pakai dalam urusan pribadi hukumnya haram. Baik motor dinas, mobil dinas, sepeda dinas, sepatu dinas. Ya kalau sepatu itu ada labelnya akan begitu. Kalau tak ada ya tak usah. Benar. Orang sekarang tuh bangga Pak pakai mobil dinas kemana-mana. Tapi mobil dinas. Yang parahnya lagi mobil dinas pelatnya diganti. Dari merah jadi hitam. Salah putih. Nah, terserahlah pokoknya. Artinya diganti plat merahnya itu. Hati-hati nih. Ini poin penting kita. Nah kembali kepada hal tadi. Kalau Al-Quran dipakai. Ada enggak orang yang korupsi? Enggak ada. Ada enggak orang yang main suap? Enggak ada. Justru ini yang harus disingkirkan. Kata mereka, Al-Quran perlu memahami keadaan. Sehingga Al-Quran perlu tahu AI itu apa. Artinya apa? Al-Quran harus mendukung perkembangan AI. Artificial Intelligence. Al-Quran harus mendukung ChatGPT. Al-Quran harus mendukung teknologi-teknologi yang lain. Islam cuma mengatakan begini, sejauh perkembangan itu tidak melawan aturan syariat agama silahkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pakaian perempuan berkembang enggak apa tidak? Jilbab saja, mulai dari pasmina, hoodie, ikat leher, ikat apalah semua ada. Banyak Pak. Apakah Al-Quran menyalahkan? Apakah Islam menyalahkan? Tidak. Yang disalahkan oleh Islam apa? Kalau mereka pakai jilbab, tapi tujuannya untuk mencari perhatian suami orang. Itu salah apa tidak? Jelas salahnya. Tapi kalau Islam mengatakan yang penting lo tutup aurat. Mau model tutup aurat silahkan, bagaimana yang penting aurat ditutup. Betul ya? Tapi apakah Islam menyalahkan perkembangan atau pertumbuhan atau perkembangan daripada model hijab itu sendiri? Tidak. Tidak sama sekali. Artinya Islam tidak menolak pertumbuhan atau perkembangan teknologi. Contoh, sekarang di Jepang itu ada tukang masaknya robot, tukang cucinya juga robot. Apa Islam menyalahkan? Tidak. Lah kalau memang harus berkembang ya silahkan. Tapi yang disalahkan oleh Islam adalah jika robot tadi atau jika orang yang punya robot tadi tidak mau menikah dan takut akan menikah atau meninggalkan menikah tersebut, itu jadi hal masalah. Atau justru mereka bersebut. Sekarang ada alat pemuas namanya robot. Yang dibuat oleh mereka juga.
Coba bayang, kurang teknologi, kurang canggih apa teknologi sekarang itu. Sama halnya Pak, ketika perkembangan teknologi misalkan, komputer. Dulu cuma komputernya di rumah, nggak bisa dibawa kemana-mana Pak. CPU-nya nggak bisa diangkat, listriknya nyantol, kan nggak mungkin kita bawa kemana-mana. Ada berkembang jadi laptop. Dari laptop berkembang jadi iPad, tab dan lain sebagainya, HP. Pertanyaannya apakah Islam melarang? Tidak. Yang dilarang oleh Islam apa? Tontonan tidak bermanfaat, digunakan untuk hal-hal menipu dan lain sebagainya. Itu yang disalahkan oleh Islam. Artinya Islam tidak menyalahkan perkembangan teknologi. Apa Islam menyalahkan mobil listrik? Cuma kalau listrik orang yang diambil, salah enggak tuh? Salah. Kan begitu modelnya. Sepeda listrik tidak disalahkan oleh Islam. Apapun berkembang, silahkan. Islam tidak menyalahkan sama sekali. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mengatakan Islam tidak sejalan dengan zaman? Satu, karena Islam memberikan aturan-aturan kehidupan. Yang kedua, karena Islam memberikan batasan-batasan yang sifatnya tidak bebas dalam berpikir terhadap manusia ketika berbenturan dengan aturan agama. Contoh, sudah saatnya hari ini kita korupsi berjamaah. Mengapa Al-Quran melarang korupsi? Harusnya Al-Quran harus paham. Kalau sekarang itu sudahnya saatnya berkorupsi berjamaah, artinya Al-Quran harus membolehkan korup. Kira-kira harus begitu ke Al-Quran? Sampai di sini paham. Disinilah mengapa Allah katakan Al-Quran akan tetap seimbang dengan zaman. Nah kalau Al-Quran tidak sesuai dengan zaman, siapa yang harus disalahkan? Al-Qurannya atau manusianya? Yakin manusianya? Bukan Al-Qurannya? Iya, kalau Al-Qurannya yang disalahkan, perlu Al-Quran yang mana lagi kita? Kita ambil contoh. Ketika Al-Quran berbicara tentang hukum nikah beda agama. Dalam Al-Quran hukumnya haram. Nikah beda agama. Lah datang kelompok mengatakan tafsirnya perlu dikaji ulang. Kan yang disalahkan itu dengan yang tidak boleh itu selain ahlul kitab. Lah berarti kalau mereka beragama yang lain tapi rajin pegang kitab, berarti ahlul kitab. Jadi boleh mereka nikah itu. Misal Islam dengan Kristen. Mereka anggap orang yang ahli Kristen keagamaan Alkitab itu berarti dia ahli kitab. Berarti boleh nikah dengan itu. Sampai di sini paham. Yang kedua, pemahaman mereka begini. Itu kan dulu yang dimaksud oleh Al-Quran itu kafir Quraisy. Sekarang tidak ada kafir Quraisy. Jadi boleh saja menikah bebas. Tidak ada masalah. Ayat itu sudah tidak cocok untuk dibawa kata mereka. Nah, ini kelompok-kelompok liberal yang suka merusak Al-Quran itu begitu dia. Tapi ingat Bapak Ibu, yang merusak ini Muslim juga ini. Makanya disebut dengan subhat, ahlus subhat. Subhat dalam beragama. Nah sekarang kita perhatikan ayat yang tadi, hadis yang tadi. Apa kata Nabi? Mereka mentafsirkan ayat Al-Quran sekehendak perut mereka. Maka kata para ulama, ada ahlul hawa. Orang-orang ahlul hawa ini artinya orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu mereka dalam mentafsirkan Al-Quran. Sehingga muncul kelompok hari ini yang menyukai metode hermeneutik namanya. Kapan waktu kita bahas khusus hermeneutik itu. Hermeneutik, model tafsir Al-Quran yang mereka bawa. Tapi maksudnya adalah bagaimana ayat itu bisa kontekstualisasi. Artinya ayat ini ditafsirkan menyesuaikan keadaan. Contoh, kalaupun ada Al-Quran melarang, maka ketika zaman berkembang dan penuh dengan kejahatan, maka Al-Quran harus mengikuti keadaan ketika itu. Atau setidaknya membolehkan. Atau setidaknya berdamai. Nah, inilah yang disebut dengan kontekstualisasi. Menyesuaikan keadaan. Lah kalau di sini semuanya ateis Pak Ustadz. Maka apakah Al-Quran itu sejalan dengan isinya untuk orang-orang yang pasangan? Misal Ustadz, di sini semuanya laki-laki Pak Ustadz. Apa hukumnya orang laki-laki menikah dengan laki-laki? Toh semuanya laki-laki Pak Ustadz. Apakah Al-Quran akan mengatakan boleh laki-laki menikah dengan laki-laki? Mau seisi bumi ini isinya laki-laki semua, tetap Al-Quran akan mengatakan nikah laki-laki dengan laki-laki hukumnya.
Sejak kapan pula bisa berubah? Tapi kan itu tidak mungkin. Toh jumlah kita itu bukan hanya laki-laki, banyak perempuan juga. Justru Nabi bilang dalam hadisnya di akhir zaman jumlah perempuan lebih banyak. Ini persoalan penting. Ini iman dan akidah. Tapi kalau persoalan nikahnya 1, 2, 3, 2, 3, 4 Ustaz perempuannya. Ya itu nggak usah dibahas, kan sudah ada dalam ayatnya gitu. Nah yang seperti ini mereka tidak mau kaji. Mereka yang mau mereka kaji adalah sesuatu yang sifatnya agak meragukan orang dan mereka akan katakan. Sama istilahnya begini. Mereka katakan dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Muhammad itu kan buta huruf. Lah mereka katakan, lah tahu manusianya buta huruf kok masih diikuti. Sampai di sini paham ya Bapak? Tahu dia manusianya buta huruf kok masih diikuti. Lah kan orang bodoh yang mau mengikuti orang buta. Nah, tapi itu kan mereka. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Banyak hal sebenarnya yang berkaitan dengan persoalan seperti ini. Maka Nabi kata, halaku ummati, kehancuran umatku kelak, kata Nabi, itu pada Alkitab. Apa maksudnya? Satu, ada orang yang mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak perut mereka. Satu. Tapi ada maksud yang lain, kata para ulama. Ada yang kedua. Orang dengan Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran tapi tidak tahu maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Contoh. Makanya para ulama bilang begini, jangan belajar dari terjemahan. Ingat kalimat ini Pak. Jangan belajar dari terjemahan. Kalau belajar dari terjemahan, rusak kita Pak. Karena ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang diterjemahkan ya sudah tekstual saja. Contoh, Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Dia tafsirnya terjemahannya cuma begitu Pak. Ada ayat yang lain. Tangannya Allah sama seperti fauqa aidihim. Mereka memahami tangannya Allah. Lah dipahami tangannya Allah, berarti Allah punya tangan. Lah ini udah sesat pula kita nanti begini Pak. Sampai sini paham. Itu kalau terjemahan. Kalau cuma belajar terjemahan. Tapi apa yang kita butuhkan? Tafsir. Dia manusia ini kan ada tingkatannya. Ada orang yang awam, ada orang yang menengah, ada orang yang alim. Orang alim mempelajari agama dengan model kealiman mereka. Orang menengah mempelajari dengan model mereka. Orang awam sebaiknya itu mengikuti orang-orang di atas mereka. Yang kita sebut sebagai alim. Maka belajar agama tanpa guru itu rusak. Belajar agama tanpa guru rusak. Tapi tidak semuanya. Ya oke. Tapi pada aspek akidahnya. Allahu Ahad. Ada orang bilang, Ahad. Si Fulan namanya si Ahad. Berarti dia Tuhan tuh. Jadi karena kita pahamnya begitu. Karena kita nggak punya guru. Jadi banyak hal penyimpangan dalam agama itu disebabkan karena itu. Kita ambil contoh. Bapak Ibu, ada enggak ayat dalam Al-Quran yang berbicara, yang mengatakan hukum rokok itu haram? Ada enggak Al-Quran berbicara hukum rokok itu haram? Enggak ada. Tapi sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran, tapi ada juga hadis Nabi. Nah, ini ada kasus terbaru nih. Kasus ada seorang da'i yang dia katakan setiap hisapan rokok, wah surga. Seperti menghisap Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu. Ini misal saya ngisi kajian di hadapan Bapak Ibu. Kaki saya angkat begini, terus saya merokok sama depan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan kira-kira? Masih mending, bisa jadi ada Bapak Ibu yang ngambil kursi langsung dilemparkannya. Woi sesat, kata dia gitu. Tapi unik Pak, unik kok ada yang mengikuti. Sampai dengan mengatakan bahwa setiap hisapan itu surga kalau hati dia kepada Allah, kata dia. Jadi kalau ada orang berzina hatinya kepada Allah, masuk surga juga. Mohon maaf sedang minum khamar. Khamar ini, astagfirullahaladzim. Nah, yang kayak gini. Pertanyaannya, salahnya di mana? Ada yang tahu Bapak Ibu salahnya di mana kira-kira? Salahnya adalah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Di mana letak salahnya? Mengedepankan nafsu dia. Inilah yang disebut dengan ahlul hawa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu.
Ini ibu-ibu ini kan perempuan semua di sini. Saya tanya sama ibu-ibu. Saya salaman nih sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang punya gelas ini, saya pegang. Berkah, berkah. Puah, saya ludah-ludahin Bapak Ibu, berkah semua. Kira-kira nih sama ibu-ibu nih. Kira-kira yang saya lakukan itu benar apa tidak? Jangan bilang salah dulu, cepat betul bilang ya, selesailah urusan kita. Meludah itu salah mesti memang. Tangan saya ini punya berkah. Jadi kalau air aqua itu diginikan, nanti ada berkahnya gitu. Bapak Ibu, kita tidak sedang menjelekkan siapapun, tapi ini penting untuk kita luruskan sesuatu yang tidak lurus. Mohon maaf. Ini penyimpangan agama akan terus terjadi sampai hari kiamat. Saya katakan sampai hari kiamat penyimpangan agama akan terus terjadi. Ada dua hal yang harus kita pahami, syubhat dalam agama dan bid'ah dalam agama. Kedua-dua ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Nabi Muhammad sudah tidak ada. Sedangkan Nabi ada, Nabi palsu muncul. Itu Nabi ada. Lah apa tak lagi sekarang Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in tak ada. Yang tersisa siapa? Ya sebutul jahlu. Orang bodoh yang tersisa. Lah kalau orang bodoh yang tersisa, mohon maaf. Apa yang ada dalam benak mereka? Syahwat mereka. Maka mohon maaf Pak, ada orang yang membolehkan foto dengan perempuan begini. Sini. Dia, mohon maaf, pengisi kajian tapi foto dengan perempuan begini. Paham maksud saya begini? Dan uniknya lagi kok perempuan ini mau. Kira-kira yang bodoh siapa? Dua-duanya bodoh. Astagfirullah. Ini kalau Ustaz Mawardi yang kaji mungkin habis nih orang dibuatnya nih. Tahu gaya Ustaz Mawardi kan kalau mengkaji kan? Malah diketawain itu. Tapi mohon maaf Pak, yang menjadi masalah kita bukan itu rusaknya sampai kapan. Sampai kapan kita dirusak dengan model seperti ini. Inilah akibat dalam memahami Al-Quran dan hadis tidak sempurna. Ada ulama yang membolehkan merokok. Hukum rokok itu makruh. Itu pun dengan adab. Dengan adab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ilmu tanpa adab hancur. Orang berilmu tidak berakhlak. Coba lihat itu. Berapa banyak orang berilmu yang mulutnya ngaco. Itu karena nggak punya adab. Karena akhlaknya nggak ada. Berapa banyak orang berakhlak tapi tidak berilmu. Masih lumayan ketimbang orang berilmu tapi tidak. Yang baik itu dua-duanya. Akhlak ada, ilmu baik. Artinya orang berilmu seharusnya orang berilmu beradab. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Lah, kalau tangan kita gandeng perempuan itu maksiat apa bukan? Ya enggak juga kalau istri kita yang kita gandeng. Yang kita gandeng istri orang ya maksiat Pak. Coba bayangkan. Mohon maaf Pak, ini kasus ini. Karena kasus ini kenapa kita bahas? Karena kasus ini dipertontonkan melalui media sosial. Sehingga kalau kita tidak bahas dalam media sosial pun akhirnya orang mengira sesuatu ini tidak benar dilakukan. Mereka akan ikut terus melakukan. Alhamdulillah barusan tadi saya lihat ternyata PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, langsung mengkritik dia. Bagus, itu yang kita tunggu sebenarnya. Dan mengkritik perbuatan yang tidak pantas. Dan harus diambil tindakan. Nah, ini poin penting Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Harusnya kita yang berpikir. Makanya bahasa di dalam hadis Nabi yang lain kata Nabi. Jangan mengambil agama dari ahlul bid'ah. Jangan mengambil agama dari ahlul hawa. Jangan mengambil agama dari ahlus syubhat. Dan jangan mengambil agama yang tidak diketahui keahliannya. Kata Imam Syekh Hashim Al-Asy'ari itu. Syekh Hashim Al-Asy'ari, kita bahas Syekh Hashim Al-Asy'ari. Dulu kita sudah bahas dalam kitabnya itu. Apa kata Syekh Hashim Al-Asy'ari? Penyebab orang mengikuti dampak daripada orang yang mengikuti hawa nafsu dia akan melakukan apapun yang penting dia mendapatkan yang dia inginkan. Nah, bahayanya bagi orang berilmu yang memperturutkan hawa nafsu dia demi nafsunya, demi kepentingannya yang dia jual agamanya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini mohon maaf ya kasus Mama Gufron. Coba lihat. Kita ini sekarang sedang dibuat tidak sehat. Sedang dibuat tidak
sehat. Ada orang yang membuat kita tidak sehat, kita ikutan. Hanya karena mohon maaf kekaguman. Wow, hebatnya bahasa dia bisa bicara dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Ada orang mempertontonkan keahlian di hadapan manusia berbicara dengan kuburan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya kasih kuncinya langsung. Kata para ulama, orang yang memiliki karomah tidak akan menampakkan, orang yang beriman memiliki karomah tidak akan mudah menampakkan kekaromahannya di hadapan semua manusia. Tidak. Tidak. Ada kok Ustadz yang menampakkan? Tidak ada kalau dia betul-betul alim. Kecuali dia mohon maaf karomahnya hasil didapat dari bertapa. Artinya bermain dengan syaitan dan jin. Itu iya. Sini. Aku tengok kau, coba pukul aku. Bisa mental nih. Dipukul yang mental dia Pak. Coba di sini. Biar dipukul sama Pak Iwan. Kira-kira siapa yang mental? Dua-duanya mental itu. Artinya Pak mohon maaf. Tidak ada kelebihan dan karomah itu bagi orang beriman akan menampakkan secara zahir tidak. Dan saya yakinnya seorang yang tinggi pemahaman agamanya tidak akan mudah menampakkan kelebihan. Dan bahkan diri dia sendiri dia tak tahu kalau dia punya kelebihan. Dan itu penting untuk dipahami. Ada Ustadz yang di daerah-daerah itu. Enggak, itu cuma cerita saja. Cerita orang bahwa beliau punya karamah. Tapi beliau tidak menceritakan. Saya yakinnya orang yang baik imannya, yang benar agamanya, tidak akan menceritakan kelebihannya kepada orang lain itu tidak. Tidak akan Pak. Karena itu mesti akan merusak hati dia. Mesti Pak. Sini Bang Ardi. Tenang. Aku punya kelebihan. Tenang, nanti aku gandakan duit Bang Ardi. Ada orang seperti itu Pak. Orang beriman betul-betul beriman tidak akan menampakkan dia. Tidak akan. Itu penting untuk dipahami. Pertanyaannya, Imam Syafi'i kurang alim apa dia? Apa pernah Imam Syafi'i menampakkan karomahnya berjalan di atas air? Apa pernah Imam Ghazali menampakkan kelebihannya berbicara dengan Rasulullah secara zahir? Ya Rasulullah, sini. Atau berbicara dengan orang dalam kubur, hal kuburan. Itu Imam Al-Ghazali. Nah ini sekarang muncul manusia sekarang, mereka lebih cerdas daripada Imam Al-Ghazali. Lebih cerdas dari Imam Asy-Syaukani. Lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi'i. Nah pertanyaan kita adalah, apa tujuan mereka? Satu aja tujuannya Pak, syahwat. Apa tujuannya? Syahwat. Nah apa bedanya dengan orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan model tafsiran yang sesuai dengan kehendak mereka? Syahwat. Apa Bapak Ibu? Syahwat. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak dilakukan hal seperti itu? Bisa. Maka orang yang mentafsirkan sesuatu dengan syahwatnya, mereka mencoba memahami Al-Quran tapi dengan syahwat mereka, yang seharusnya tidak mereka lakukan, ini akan terjebak dalam satu hal yang disebut dengan ahlul hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poin yang pertama. Maka kata Nabi, kehancuran umatku akan disebabkan oleh pegangan Al-Quran. Satu, yang pertama, mereka mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak perut mereka. Yang kedua, mereka menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunia mereka. Ini yang disebut dengan syahwatud dunia. Ada orang mengerti agama, tapi mereka perjualbelikan agama demi mendapatkan dunia. Sampai ini dibahas Bapak Ibu, ini dibahas oleh para ulama. Ini saya sampaikan dulu. Apa hukumnya mengambil keuntungan dari mempelajari Al-Quran? Ulama sepakat Pak, dan Nabi membolehkan. Seorang guru ngaji, ini guru ngaji ya, ini guru ngaji. Memang profesinya pengajar Al-Quran, boleh enggak pengajar Al-Quran itu digaji? Boleh, siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Karena apa? Kita melirik pada profesi pengajar, guru. Tapi kalau kita katakan berdakwah, ini ikhtilaf para ulama. Berdakwah tidak boleh menentukan, tapi boleh menerima. Misal, seperti para dakwah da'i yang ada ke desa-desa, ke kota-kota, seperti sekarang lah. Ada orang yang, mohon maaf, memberi. Silahkan diterima, tak ada masalah. Tapi kalau kita meminta, hina, kata para ulama.
Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan orang yang meminta karena dakwah dia hukumnya hina. Bahkan guru saya Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas pernah bertanya kepada gurunya waktu dia di Riyadh itu, apa beliau tanya? Apa hukumnya menerima pemberian orang lain setelah kita berdakwah? Dijawab sama gurunya, kalau Anda tidak minta tidak ada masalah. Tapi kalau Anda minta, Anda merendahkan diri Anda. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ini poin penting untuk kita sampaikan. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kata Allah dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Mereka perjualbelikan agama kami dengan harga yang sangat murah, semurah-murahnya. Itu makna daripada yata'awwaluna al-Quran. Mereka mencakwilkan ayat Al-Quran demi kepentingan perut mereka. Hati-hati. Dan kita terjebak di situ. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal laban, dan susu. Yuhibbuna laban, mereka menyukai susu. Kata para ulama di sini, apa maksudnya wa ammal laban? Fa inna ba'dhan nasi yatlubuna mawadhi'ahu fil mara'i waz-zara' waz-zuru'. Misal. Kata mereka ada orang-orang yang berternak sapi, kambing, mereka peras susunya. Nah kemudian kan, mengapa Nabi mengatakan penyebab kehancuran umatku adalah susu? Sebenarnya itu bahasa kiasan. Ada orang diberikan kelebihan harta, mereka tinggalkan sholat berjamaah dan Jumat demi bisnis mereka. Bisa dipahami maksud ini? Lebih tepatnya begini. Apakah salah orang berbisnis? Orang berbisnis tidak salah. Yang salah adalah mentuhankan bisnis. Contoh. Tidak sholat hanya karena bisnis. Ini sedang kumpul rapat dalam persoalan sawit. Bagaimana ke depan sawitnya ini mau dibagi berapa? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan terus. Kita tetap masih bisnis. Ini kalau ditutup ini, bisnis ini kalau ditutup, udah habis kita nih. Jangan tutup. Kita tetap rapat. Orang sholat, qomat jalan. Masih jalan rapatnya. Sudah sholat. Sudah mulai rakaat terakhir. Sudah mau rakaat terakhir. Masih jalan. Entar aja kita sholatnya entar. Kita sholat berjamaah di situ. Akhirnya yang terjadi apa? Menikmati perkumpulan bisnis-bisnis mereka. Melupakan Allah. Akhirnya mereka sholat di akhir waktu. Maksudnya apa? Lebih mementingkan bisnis daripada Allah. Tapi Ustadz, salah enggak kami? Kami tidak sholat berjamaah, tapi kami sholat pribadi. Pertanyaan itu muncul. Sekarang kita jawab. Seberapa penting bagi Anda sholat berjamaah? Itu pertanyaan. Khusus bagi kaum Adam. Seberapa penting bagi Anda sholat berjamaah? Oh, yang penting kan sholat Ustaz. Berarti sholat jamaah tidak penting. Kata Imam Syafi'i, seorang laki-laki tidak sholat berjamaah berdosa. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Saking seriusnya Imam Syafi'i mengatakan pentingnya sholat berjamaah. Tapi pada mazhab yang lain, dia kata sholat berjamaah itu hukumnya sunnah saja. Yang wajib itu sholatnya. Jadi kalau dia sholat sendiri silahkan. Tidak apa-apa. Yang kalau sholat berjamaah itu sunnah saja. Jadi kalau dia tidak sholat pun tidak sholat berjamaah dia tidak dosa. Oke, ini ikhtilaf. Sekarang kita lihat pentingnya sholat berjamaah dalam konteks yang global. Sekarang kita lihat. Lebih mudah mana kita menghancurkan orang yang sholat berjamaah atau sendiri? Yang kedua, lebih mudah mana terpengaruh kesesatan sendiri apa berjamaah? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita sholat berjamaah, ada yang salah, ada yang protes nggak? Ada yang protes. Kalau kita sendiri salah, ada yang protes nggak? Itu masih mending kalau sendiri. Kalau yang kita lakukan salah sedikit. Tapi kalau mohon maaf, di kita sholat sendiri, tapi takbir kita berbeda. Allah Maha Besar. Sesat nggak tuh? Kalau kita buat di sini ada nggak yang ngingatin tuh? Satu. Yang ketiga, yang keempat kata para ulama. Ilustrasi perdamaian dan persatuan itu dalam sholat berjamaah. Nah kalau Anda meninggalkan sholat berjamaah, berarti Anda sedang menghancurkan persaudaraan dan persatuan Anda. Itu kata para ulama. Makanya disebutkan di sini. Kenapa Korun itu dicari sama Nabi Musa.
Loh kok Musa nggak kelihatan, mana ini? Maaf, kenapa Korun nggak kelihatan kata Musa? Mana di Korun? Sudah kaya dia, ternyata dia sudah disibukkan oleh urusan dunia. Nah, itu yang disebut oleh Nabi ilustrasi. Laban di sini sebagai kiasan kemegahan dunia. Orang sudah senang dengan bisnisnya, dia lupakan Allah. Dia tak sholat, dia tinggalkan. Masih mending ada yang mau sholat. Sampai mereka katakan sholat ini bukan, kayanya kami bukan disebabkan karena sholat. Ada enggak orang yang mengatakan bahwa kami kaya bukan karena sholat? Sehingga ada orang yang mengatakan tidak ada kaitannya kaya dengan sholat. Nah, ini poin penting nih Pak untuk saya luruskan. Tidak ada kaitannya antara kekayaan dengan sholat. Ya kalau dia mau kaya ya sholat ya sholat. Sekalipun dia kalau mau tetap kaya, tak sholat pun dia tetap kaya. Kan banyak orang yang tidak sholat tapi kaya. Betul ya? Banyak orang yang kaya yang tidak sholat tapi kaya. Dan banyak orang yang sholat tapi miskin. Seolah-olah yang sholat itu cuma untuk orang-orang miskin aja. Bagaimana cara kita meluruskan pemahaman seperti ini? Cara kita meluruskannya adalah orang yang diberikan kelebihan harta yang meninggalkan salat berarti kufur dia. Paham sampai di sini? Artinya apa? Garis benang merahnya adalah Allah yang akan menjaga hartamu. Jika engkau melupakannya, Allah akan ambil haknya. Apa maksudnya? Allah hancurkan keluarganya. Apa ini Allah contohkan? Kepada Qarun Allah contohkan. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini adalah hasil jerih payahku. Dan siapapun yang datang aku tidak mau kasih. Justru mohon maaf yang dikhawatirkan daripada kita hari ini. Orang kaya lupa diri. Orang yang kaya lupa tetangga. Orang yang kaya lupa kedekatan kepada Allah. Justru sebaliknya mereka justru bermaksiat kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Hancurnya umatku kelak kata Nabi. Dua hal. Dalam Al-Quran dan juga susu. Susu ilustrasi kemegahan. Mereka lebih cinta terhadap dunia ketimbang Allah dan akhiratnya. Yang pertama tadi mereka memaksakan diri untuk mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan perut mereka. Maksudnya adalah bagaimana Al-Quran hari ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan menolak nilai-nilai tradisi-tradisi yang dahulu dipakai oleh para ulama-ulama. Yang pernah dipakai oleh para nabi, para anbiya. Sehingga Al-Quran hari ini harus diterjemah ulang, harus ditafsirkan ulang. Jika bertolak belakang dengan keadaan zaman, maka Al-Quran harus dikaji ulang. Inilah yang salah dalam pandangan kita hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai muslim yang harus kembali memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.